Senyum Karyamin, karya Ahmad Tohari. Si paruh udang kembali melintas cepat dengan suara mencecet. Karyamin tak lagi membencinya karena sadar burung yang demikian sibuk pasti sedang mencari makan buat anak-anaknya dalam sarang. Karyamin membayangkan anak-anak di separuh udang sedang meringkuk lemah dalam sarang. Angin kembali bertiup, daun-daun jati beterbangan dan beberapa di antaranya jatuh ke permukaan sungai. Daun-daun itu selalu saja bergerak menentang arus karena dorongan angin. "Jadi, kamu sungguh tak mau makan, Min?" tanya Saidah ketika melihat Karyamin bangkit. "Tidak. Kalau kamu tak tahan melihat aku lapar, aku pun tak tega melihat lenganmu habis karena utang-utangku dan kawan-kawan." "Iya, Min, iya, tetapi..." Saidah memutus kata-katanya sendiri karena Karyamin sudah berjalan menjauh. Tapi Saidah masih sempat melihat Karyamin menolehkan kepalanya sambil tersenyum, sambil menelan ludah berulang-ulang. Ada yang mengganjal di tenggorokan yang tak berhasil didorongnya ke dalam. Diperhatikannya Karyamin yang berjalan melalui lorong liar sepanjang tepi sungai. Kawan-kawan Karyamin menyeru-nyeru dengan segala macam seloroh yang cabul. Tetapi Karyamin hanya sekali berhenti dan menoleh sambil melempar senyum. Sebelum naik meninggalkan pelataran sungai, mata Karyamin menangkap sesuatu yang bergerak pada sebuah ranting yang menggantung di atas air. Oh, si paruh udang. Punggungnya biru mengkilap, dadanya putih bersih, dan paruhnya merah saga. Tiba-tiba burung itu menukik, menyambar ikan kepala timah sehingga air berkecipak. Dengan mangsa di paruhnya, burung itu meleset, melintas para pencari batu. Naik menghindari rumpun gelangan dan lenyap di balik gerumbulan pandan. Ada rasa iri di hati Karyamin, tetapi dia hanya bisa tersenyum sambil melihat dua keranjangnya yang kosong. Sesungguhnya Karyamin tidak tahu betul mengapa dia harus pulang. Di rumahnya tak ada sesuatu buat mengusir suara keruyuk dari lambungnya. Istrinya juga tak perlu khawatir. Oh iya, Karyamin ingat bahwa istrinya memang layak dijadikan alasan buat pulang. Semalaman, istrinya tak bisa tidur lantaran bisul di puncak pantatnya. Oleh karena itu, apa salahnya bila aku pulang buat menemani istriku yang meriang? Karyamin mencoba berjalan lebih cepat, meskipun kadang secara tiba-tiba banyak kunang-kunang menyerbu dalam rongga matanya. Setelah melintasi titian, Karyamin melihat sebutir buah jambu yang masak. Dia ingin memungutnya, tetapi urung, karena pada sebuah itu terlihat bekas gigitan kampret. Dilihatnya juga buah salak berceceran di tanah di sekitar pohonnya. Karyamin memungut sebuah, digigit lalu dilemparkannya jauh-jauh. Lidahnya seakan terkena air tuba oleh rasa buah salak yang masih mentah. Dan Karyamin terus berjalan, telinganya mendenging ketika Karyamin harus menempuh sebuah tanjakan. Tetapi tak mengapa, karena di balik tanjakan itulah rumahnya Karyamin. Sebelum habis mendaki tanjakan, Karyamin mendadak berhenti. Dia melihat dua buah sepeda jengki diparkir di halaman rumahnya. Denging dalam telinganya terdengar semakin nyaring. Kunang-kunang di matanya pun semakin banyak. Maka Karyamin sungguh berhenti dan termangu. Dibayangkan istrinya yang sedang sakit harus menghadapi dua penagih bank harian. Padahal Karyamin tahu istrinya tidak mampu membayar kewajiban hari ini, hari esok, hari lusa, dan entah kapan. Seperti entah kapan datangnya tengkulak yang telah setengah bulan membawa batunya. Masih dengan 1000 kunang-kunang di matanya, Karyamin mulai berpikir apa perlunya dia pulang. Dia merasa pasti tak bisa menolong keadaan, atau setidaknya menolong istrinya yang sedang menghadapi dua penagih bank harian. Maka pelan-pelan Karyamin membalikkan badan, siap kembali turun. Namun di bawah sana Karyamin melihat seorang laki dengan baju batik. Kopiahnya yang mulai botak kemerahan meyakinkan Karyamin bahwa lelaki itu adalah Pak Pamong.
Ku cari kamu di rumah ndak ada, di pangkalan batu ndak ada. Oh, kamu mau menghindar oh? Menghindar? Lah iya, kamu ini memang beling kok men. Lah di gerombolan ini hanya kamu yang belum berpartisipasi, hanya kamu yang belum setor uang dana Afrika, dana untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Nah, saya gitu men, sekarang ini hari terakhir, aku tak mau lebih lama aku persulit. Karyamin mendengar suara napas sendiri. Samar-samar Karyamin juga mendengar detak jantung sendiri. Tetapi Karyamin tidak melihat bibir sendiri yang mulai menyungging senyum. Senyum yang sangat baik untuk mewakili kesadaran serta situasi yang harus dihadapinya. Sayangnya Pak Pamong malah menjadi marah oleh senyuman Karyamin. Loh men, lah kok senyum-senyum? Kamu menghina aku toh men? Tidak Pak, sungguh saya tidak bermaksud seperti itu. Kalau tidak, mengapa kamu tersenyum kayak gitu? Ayo cepat, mana ayuranmu? Jangan banyak alasan kamu. Kali ini Karyamin tidak hanya tersenyum, melainkan tertawa keras. Demikian keras sehingga mengundang 1000 lebah masuk ke telinganya. 1000 kunang-kunang masuk ke matanya. Lambungnya yang gempong berguncang-guncang dan merapuhkan keseimbangan seluruh tubuhnya. Ketika melihat tubuh Karyamin jatuh terguling, Pak Pamong berusaha menahannya. Usahanya gagal.